Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Dewi Larasati dari NIM 042. Saya dari kelas 3B. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang konservasi sumber daya alam yang diampu oleh dosen saya, yaitu Ibu Dr. Maslihah SAG MSI. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian konservasi. Jadi, pengertian konservasi itu berasal dari kata conservation yang terdiri dari kata con atau together dan juga server atau keep or save. Bila diartikan, konservasi itu merupakan upaya untuk menjaga apa yang kita miliki bersama secara bijak. Lebih singkatnya itu, konservasi merupakan upaya untuk pelestarian dan juga perlindungan. Selanjutnya mengenai tujuan konservasi. Jadi ada beberapa tujuan tentang konservasi, yaitu yang pertama mengenai pemulihan dari kesalahan masa lalu. Nah, jadi pada masa lalu itu ketika ada misal ada kegiatan yang di situ merugikan ataupun membahayakan produktivitas sumber daya alam, nah itu dipulihkan agar kedepannya itu tidak mengalami kerugian yang lebih banyak, seperti itu. Yang kedua mengenai pemanfaatan lingkungan yang efisien. Nah, jadi lingkungan-lingkungan sekitar itu dimanfaatkan secara efisien, jadinya itu tidak berlebihan. Untuk yang ketiga yaitu pengembangan secara praktis. Nah, mengembangkan pendekatan secara praktis itu berguna untuk mencegah rusaknya sumber daya alam di sekitar kita, entah itu hari-hari sekarang ataupun hari-hari yang akan datang. Yang keempat ada mempelajari seluruh aspek sumber daya alam dan juga lingkungan. Nah, jadi yang perlu dipelajari itu mencakup sumber daya alam hayati maupun non-hayati. Selanjutnya ada manfaat konservasi. Beberapa manfaat dari konservasi, yang pertama adalah untuk terjaminnya kepentingan generasi di masa sekarang ataupun masa yang akan datang. Yang kedua ada terjaganya kondisi alam dan juga lingkungan yang ada. Terus yang ketiga itu terhindar dari berbagai bencana. Di sini bencana yang dimaksud itu merupakan yang berasal dari kerusakan-kerusakan yang ada di alam. Nah, jadi agar terhindar dari bencana itu meminimalisirnya. Jadi kerusakan-kerusakan yang ada itu kita hindari, misalnya kita cegah gitu biar tidak semakin bertambah banyak. Kemudian yang keempat ada menghindari kepunahan makhluk hidup. Selanjutnya ada pilar-pilar konservasi. Jadi beberapa konservasi itu ditujukan untuk berbagai bidang. Di antaranya yang pertama untuk perlindungan keanekaragaman hayati atau biodiversity. Nah, perlindungan ini ditujukan untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan juga ekosistem yang ada. Untuk menjaga keanekaragaman hayati supaya tidak punah dan juga tidak berkurang. Nah, kayak misalnya tumbuhan atau hewan yang sudah langka itu dijaga kembali supaya tidak punah, supaya tidak habis, dan juga mempengaruhi keseimbangan di alam. Nah, jadi semisalkan ada itu tumbuhan dan juga hewan yang masih dilestarikan, itu akan seimbang di alam, jadi tidak ada kehidupan yang punah gitu. Terus yang kedua ada kelestarian sumber daya alam dan juga warisan budaya. Nah, kelestarian ini ditujukan untuk menjaga cadangan strategi supaya tidak punah. Jadi kayak misal ada itu ya kayak misal bangunan candi ataupun apalah keindahan alam itu dijaga agar tidak punah keindahannya.
Terus yang ketiga ada pemanfaatan sumber daya alam terbarukan yang berkelanjutan. Nah, komponen ini ditujukan untuk mengembangkan keanekaragaman berupa kayak misal sumber daya energi dan juga untuk maksimalisasi kegunaan sumber energi baru secara bijak. Jadi kayak misal itu pertambangan ataupun minyak bumi, nah itu dijaga dimanfaatkan secara tidak berlebihan. Nah, begitu. Kemudian ada Undang-Undang Konservasi di Indonesia. Jadi kebijakan konservasi di Indonesia itu ketentuannya sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Nah, itu tentang konservasi sumber daya alam hayati dan juga ekosistem-ekosistemnya. Nah, dari undang-undang tersebut diturunkan lagi menjadi beberapa peraturan, diantaranya yang pertama itu ada Peraturan Pemerintahan Nomor 68 Tahun 1998, yaitu tentang pengelolaan Suaka Marga Alam, Kawasan Suaka Marga Alam atau KSA, dan juga Kawasan Pelestarian Alam atau KPA. Yang kedua ada Peraturan Pemerintahan Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan atau perlindungan tumbuhan dan juga satwa. Yang ketiga ada Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 1999 tentang pemanfaatan tumbuhan dan juga satwa liar atau TSL. Nah, yang keempat itu ada Peraturan Pemerintahan Nomor 36 Tahun 2010 tentang pengusahaan pariwisata alam di Suaka Marga Satwa atau SM, kemudian di Taman Nasional atau TN, ada juga di Taman Hutan Raya atau Tahura, dan juga Taman Wisata Alam atau TWA. Kemudian ada karakteristik konservasi. Jadi beberapa karakteristik untuk konservasi, yaitu yang pertama meliputi karakteristik sendiri, keaslian, dan juga keunikan ekosistem. Nah, di sini itu yang tercangkup dalam karakteristik keaslian ataupun keunikan ekosistem, yaitu meliputi pegunungan, ada juga dataran rendah, dan juga kayak misal rawa gambut itu, dan juga ada pantai. Yang kedua ada habitat penting atau ruang hidup bagi satu atau beberapa jenis spesies. Flora ini yang dimaksud flora dan fauna ya. Ini mencangkup tumbuhan dan juga hewan-hewan yang dilindungi oleh pemerintah. Nah, jadi disediakan kayak suaka marga satwa ataupun ada kebun binatang. Nah, itu meliputi kayak misal binatang yang dilindungi seperti halnya harimau, terus ada ular dan lain sebagainya. Yang ketiga ada tempat yang memiliki keanekaragaman plasma nutfah alami. Nah, di sini tempatnya. Terus yang keempat ada bentang alam atau lanskap yang bernilai estetik. Nah, di sini maksudnya itu bentang alamnya itu benar-benar estetik dari alamnya ya, bukan buatan manusia. Nah, itu perlu dilestarikan. Terus kemudian ada fungsi perlindungan hidrologi. Nah, hidrologi ini meliputi kayak batu ataupun tanah dan juga air, ada juga iklim global. Terus yang terakhir ada pengusahaan wisata alam yang alami. Nah, jadi di sini untuk wisata-wisata yang alami, untuk keindahan alamnya itu dilestarikan untuk kayak dibuat wisata kayak misal pantai ya, itu kan bukan buatan manusia tapi kan itu alam yang dilestarikan gitu. Kemudian ada cara untuk melakukan konservasi sumber daya alam. Nah, ini dari cara-cara kita kayak hal-hal sepele lah. Nah, itu bisa membantu dalam konservasi sumber daya alam. Misalnya yaitu yang pertama, membatasi pengambilan sumber daya alam. Jadi tidak berlebihan dalam menggunakan sumber daya yang ada. Kayak misal setelah menggunakan air itu hendaknya dimatikan, atau tidak membuang-buang kayak misal tambang. Nah, itu ya, itu
digunakan secara ugal-ugalan. Jadi digunakan seperlunya saja. Kemudian yang kedua ada mencegah eksploitasi berlebihan. Yang ketiga memanfaatkan sumber daya alam secara efisien. Nah ini tadi memanfaatkan seperlunya saja, sebutuhnya saja. Kemudian yang keempat ada mengembangkan sumber daya alternatif. Nah ini cocok banget untuk kayak misal sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Nah itu kita carikan solusinya, alternatifnya, agar untuk masa yang akan mendatang itu kita sudah punya cadangan jika sumber daya itu sudah habis. Nah, jadi kita tetap bisa hidup dengan menggunakan sumber daya alternatif yang sudah dibuat. Kemudian yang kelima ada menggunakan teknologi yang sesuai dengan pemanfaatan lingkungan. Jadi jika kita menggunakan teknologi yang tidak sesuai itu kan akan merusak sumber daya alam ya. Nah, jadi gunakanlah alat atau teknologi yang sesuai dengan tempatnya masing-masing, dengan kebutuhannya masing-masing. Kemudian yang keenam itu melindungi dan juga menjaga daerah tangkapan hujan di kawasan pegunungan. Jadi kayak misal di pegunungan itu kan rawan misal kayak longsor gitu ya kalau misal musim hujan. Nah itu dimanfaatkan, misal kayak dibuat terasering ataupun penanaman pohon yang lebih teratur agar penyerapan air itu bisa masuk ke dalam tanah secara baik, jadi tidak mengalami tanah longsor ataupun malah banjir ya, justru kayak gitu. Terus yang ketujuh yaitu meningkatkan resapan air tanah. Nah seperti tadi kayak misal reboisasi ataupun yang lainnya. Yang kedelapan ada mengatur penggunaan air agar tidak terlalu berlebihan. Nah ini sering sekali, banyak sekali, bahkan kayak misal di kamar mandi itu jika airnya sudah meluber ya, sudah berlebihan, itu lebih baiknya dimatikan. Jadi digunakan untuk seperlunya saja. Nah, ini merupakan pembahasan yang terakhir yaitu contoh konservasi di Indonesia. Jadi, pemerintahan Indonesia itu sudah menggerakkan beberapa konservasi untuk menjaga keindahan alam dan juga kepunahan satwa yang ada di Indonesia. Jadi, kayak di Indonesia itu sudah membuat kayak sebuah penangkaran ataupun taman nasional. Nah itu beberapa contoh konservasi ini, misalnya seperti halnya yang pertama itu ada Taman Nasional Komodo. Nah di situ Komodo itu kan hampir banyak yang ini tuh makhluk zaman dulu lah, kok makhluk sih, hewan, binatang zaman dulu. Jadi itu dibuatkan Taman Nasional Komodo agar apa? Agar komodo-komodo itu bisa hidup di habitatnya tanpa gangguan dari kayak misal orang luar, nah kayak manusia gitu atau yang lainnya. Kemudian yang kedua ada Taman Nasional Gunung Leuser, ada juga Cagar Alam Cibodas. Terus yang keempat ada Suaka Marga Satwa Baluran, ada yang kelima Cagar Biosfer Pulau Siberut, dan yang terakhir ada Kebun Raya Bogor. Nah ini sebagian kecil ya contoh, bukan sebagian kecil, sedikit contoh yang saya sebutkan, tapi yang lain itu masih banyak yang diterapkan di Indonesia untuk menjaga sumber daya alam yang ada. Terima kasih, mungkin itu saja ya pemaparan sedikit materi yang saya ketahui. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.